rumah ibu untuk mewawancarai tentang anak yang mengalami gangguan bicara. Gangguan bicara ini seperti dia komunikasi. Di sekolah itu kadang saya omong, dia jawabnya agak suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas seperti lidah telur. Suaranya kurang jelas. Kemudian kalau kita omong tuh suara besar, dia sepertinya gugup, dia rasa takut, dia rasa malu, sepertinya ada gangguan dari dalam dia punya jiwanya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, kapan anak mengalami gangguan berbicara? Itu sejak kapan ibu mereka alami itu? Sejak kapan? Sejak dia berumur usia 4 tahun. Sejak usia 4 tahun. Usia 4 tahun itu dia sudah mengalami gangguan itu. Gangguan bicara. Latih bicara. Iya, latih bicara. Itu di umur 4 tahun. 4 tahun. Kemudian selama ini ibu sudah bawa dia ke medis atau ke kesehatan, misalnya bawa dia pergi periksa di rumah sakit untuk mengetahui dia punya gangguan ini, atau tidak ibu pernah bawa dia ke rumah sakit? Saya pernah di bidan sana, karena soal kami timbang tuh kan, Iya. Meli ini kan dalam timbang itu dia sebagai anak gizi kurang kan, dalam gizi kurang untuk di efek sampingnya tuh lambat untuk berbicara, lambat untuk memikir sesuatu kan, dari hal dari gizi saja yang buat dia begini. Sepertinya dia mengalami stunting begitu ya. Tinggi kurang, lambat untuk bicara. Itu sangat mempengaruhi dia punya gangguan seperti tadi itu. Misalnya di sekolah itu dia sepertinya gugup kalau kita omong itu, kalau suara sudah besar berarti dia agak takut, dia takut untuk berbicara, sehingga menimbulkan dia punya gangguan itu dari dalam dia punya jiwa itu. Terus coba mama ceritakan sharing sedikit tentang pengalaman dia selama ini dia bermain dengan kakak adiknya di rumah dan keluarga di rumah. Bagaimana dia punya cara bermainnya itu? Kalau di sini rumah dengan dia punya kakak, dengan adik, dengan kami, orang tua dengan dia punya kakak sebatu, seperti biasa dia omong seperti biasa. Seperti biasa dia berbicara. Cuma dia lidah kan telur. Ya. Jadi dia punya omong S, Y, R kan tidak jelas. Tidak jelas. Kalau kami kakak mereka pukul dia kan dia takut karena tidak boleh pukul dia. Kalau main dengan tetangga di sebelah dia main. Dia bermain. Dia main sampai di Nia mereka sana juga dia main. Iya. Mungkin dia sampai di sekolah sesuai dengan teman kan, dari jauh sana beda-beda tempat jadi dia rasa malu, gugup juga begitu. Iya. Kalau di sini rumah kan dia biasa saja main, omong seperti Seperti biasa. Biasa saja. Cuma dia cuma R saja yang dia tidak bisa. Okay. Telur itu. Ini saya sarankan untuk emak dan keluarga di rumah itu, anak ini dia punya umur itu baru 5 tahun lebih, mau masuk ke 6 tahun nih. Jadi kalau di rumah itu mereka punya pembicaraan terhadap dia itu, usahakan suara tidak boleh tinggi. Kemudian tidak boleh memang bentak-bentak dia, karena umur seperti itu tuh mereka merasakan sesuatu yang sangat mengganjal di mereka punya badan, mereka punya jiwa, seperti yang tadi mama katakan bahwa di rumah itu dia main seperti biasa dan kakak adanya, tapi kalau dibentak sedikit maka dia rasa takut, dia rasa sepertinya ada beban di dalam dia punya diri. Jadi kalau dia main, biarkan dia bermain di pinggir rumah sini, atau dia mau masak, atau dia buat apa-apa untuk permainan anak-anak tuh, biarkan dia main sendiri. Hanya kita sebagai orang tua tuh, kita hanya mengawasi, tidak boleh main di panas, atau tidak boleh bermain api, atau tidak boleh bermain air, supaya dia sendiri, dia lepaskan dia bebas untuk bermain kemana saja. Yang hanya kita awasi itu, kita hanya menjaga jangan sampai dia
celaka atau cedera. Itu saja yang saya usulkan kepada mereka supaya dia punya aktivitas di rumah juga selalu dijaga. Misalnya umur dia juga masih kecil, jadi tidak boleh suruh dia kerja inilah itu, ini engkau harus sapu, engkau harus cuci piring, itu tidak bisa. Dorang itu tuh masih masanya bermain, jadi tidak boleh suruh mereka kerja-kerja atau mereka buat pekerjaan yang kakaknya kerjakan, itu tidak bisa karena mereka itu masih umur anak-anak. Hanya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Emak. Terima kasih banyak dan selamat sore.